Jatuh. Terus kan ada paspor ke situ, temannya dia kata dia keluarin aja lah ikan daripada kamu gaji kecil. Nah saya awal berani dari situ dari temannya dia. Gimana? Menyesal atau gimana? Sangat menyesal. Jangan diulang lagi ya. Ya. Bisa menjadi pelajaran bagi yang lain juga ya. Ya. Ini hewan yang baik, jangan kamu menasakin itu, ambil lagi agar itu dijual. Kepercayaan orang juga yang bisa dihargai ya. Saya minta maaf ke beliau sama Mas Sultan juga. Saya mohon maaf atas kesalahan saya. Semua pencipta-cipta arwana saya minta maaf. Ini adalah salah satu kekayaan dan juga kebanggaan Indonesia. Tahun 70 kita masih mengkonsumsi arwana, tapi beliau di tahun 70-an sudah mulai membudidayakannya karena beliau melihat ini benar-benar cantik dan juga ini benar-benar bisa menjadi aset bangsa. Berpuluh-puluh tahun sampai sekarang sudah kurang lebih 30 tahun lebih beliau sudah melestarikan ikan ini didampingi oleh orang-orang kepercayaannya. Sayang sekali salah satu orang kepercayaannya justru mengkhianati beliau. Saya agak emosi karena saya tahu apa yang dilakukan oleh sahabat saya Kak. Beliau itu betapa cinta dengan arwana dan kalau tadi ditanya apakah tidak pernah dicek, beliau itu selalu mengecek. Tapi sayang sekali tahun 2020 beliau terkena musibah diserang anjing penjaga di area penangkaran tersebut sehingga beliau harus dirawat dan juga istirahat. Setelah itu, kalau boleh saya ceritakan lagi, berlanjut dengan sakit, terpapar COVID. Sehingga beliau harus dirawat di rumah sakit. Sepulang dari rumah sakit pun, beliau tidak bisa melakukan aktivitas dengan maksimal. Sehingga selama berbulan-bulan, tidak pernah sekalipun beliau datang ke penangkarannya. Yang biasanya beliau lakukan secara rutin. Dilakukan dari tahun 2019 kemungkinan, diambil sedikit demi sedikit sehingga tidak terlihat perbedaannya. Tapi ketika beliau tidak datang ke penangkaran berbulan-bulan, ketika sudah merasa sehat, dia rindu dengan arwana peliharaannya, dia sebarkan makanan. Biasanya saya saksi, biasanya dan saya juga suka ikut panen, saya ikut memberi makan, itu langsung bermunculan ikan super red arwana yang ada di beberapa empang yang ada di sana. Tapi beliau tadi cerita, katanya ketika disebarkan cuma 1, 2, 3 karena penasaran akhirnya dijaring. Dari biasanya satu kolam itu 20 ekor lebih, tersisa hanya 2 ekor, 4 ekor. Betapa sakit hatinya beliau, sampai beliau saking sakit hatinya beliau sudah tidak bisa melakukan apa-apa, cuma curhat kepada saya. Sakit hati karena yang melakukan adalah orang kepercayaannya. Jadi karyawan, ya, seorang karyawan di peternakan ikan tersebut
yang ini sudah lama sekali dia bekerja di sana, kurang lebih dari tahun 2015 bekerja di peternakan KE ini. Karena saking lamanya sehingga menjadi orang kepercayaan di situ. Atas nama tersangka, atas nama UG. Atas nama UG. UG ini ternyata tidak sendirian, dia bersama-sama dengan sama-sama karyawannya, 2 orang, yaitu WH dan UY. Ini untuk 2 tersangka WH dan UY ini masih dalam DPO kita. Untuk yang saat ini tersangka adalah tersangka UG dan juga penadahnya atas nama tersangka WS, 29 tahun. Kronologisnya di sekitar akhir tahun 2019 tersangka UY ini tersangka UG ini karena ada desakan ekonomi dan juga keinginan untuk menjual ikan, dia menjuallah ikan arwana ini. Ikan arwana milik KE, milik korban KE. Ini dari tahun 2019 akhir, ya. Diawali dari menjual kepada ST. Ini salah satu orang bingung juga, masih dalam pencarian kita, masih kita kembangkan lagi. Kemudian dengan harga yang ikan-ikan kecil antara 500 sampai 700 ribu. Ini per kelompok, jadi 4 ekor dijual, kemudian dikasih uang 700 sampai 800 ribu. Kemudian dia jual lagi kepada orang lain lagi, yaitu BK. Ya, inisial BK, dia jual lagi kurang lebih 15 ekor. Yang tadi asli juga kurang lebih 15 ekor yang kecil, yang besarnya 1 ekor, masing-masing 1 ekor. Kemudian dia jual lagi kepada tersangka ES.